Shalom para pemirsa, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, serta sahabat yang mari di mana kalian berada. Salam Immanuel. Pada hari ini, di IOY ini, saya akan berbicara mengenai damai surgawi. Dalam 2 bulan ini, Mei dan Juni, memang Yamari memberi tema tentang buah Roh Kudus yang ketiga, yaitu damai sejahtera. Saudara-saudara, bolehkah saya bertanya, apakah yang paling dibutuhkan manusia di dunia ini? Apakah itu harta? Apakah itu ketenaran? Apakah itu kedudukan? Dan sebagainya? Sebenarnya bukan. Apa yang paling diharapkan manusia sebenarnya adalah damai sejahtera.
di tengah-tengah dunia yang penuh pancaroba, kekacauan dan sebagainya. Pengharapan satu-satunya oleh dunia ini, oleh manusia ini, adalah damai sejahtera. Coba kita pikir, bagaimana supaya sepanjang hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Padahal dunia ini penuh dengan kendala, penderitaan, kekhawatiran, kesulitan, banyak bencana alam dan bencana manusia, baik itu gempa bumi, baik itu kebakaran, baik itu peristiwa di lalu lintas, dan sebagainya, dan seterusnya. Damai sejahtera sulit untuk kita miliki. Maka dari mana kita bisa beroleh damai sejahtera yang sejati? Hanya damai surgawi. Apakah damai surgawi itu? Damai surgawi tentunya bukan damai duniawi. Damai duniawi itu sementara. Misalnya, suami istri sering bertengkar, lalu didamaikan orang. Dan tentunya mereka berdamai. Maka suami istri itu berjabatan tangan, menyatakan berdamai. Namun kerap kali, walaupun berjanji damai, namun tidak lama kemudian suaminya galak, memarahi istrinya, istrinya tidak terima, bertengkar kembali. Maka damai sejahtera di keluarga itu bersifat sementara. Demikian juga dunia. Ibu saya pernah berkata pada waktu saya masih kecil, kalau dunia ini tidak ada peperangan, dunia ini damai sejahtera. Dalam bahasa Mandarin dia katakan, 如果天下没有战争，天下会太平。太平itu damai sejahtera. Semenjak kecil sampai sekarang saya sudah berusia, tidak pernah mengalami damai sejahtera karena tidak ada peperangan. Satu peperangan selesai, peperangan lain muncul. Apalagi bertahun-tahun ini, peperangan Rusia dengan Ukraina, peperangan Palestina dengan Israel, sepertinya sulit untuk berhenti. Nah, di tengah-tengah dunia semacam ini, kita bukan mencari damai duniawi, tetapi mencari damai surgawi. Apakah damai surgawi? Damai yang tidak dipengaruhi oleh situasi. Saya akan memberikan dua gambar. Satu gambar yaitu sebuah sawah ladang yang sudah menguning. Para petani dengan sangat bersukacita sambil bernyanyi-nyanyi mereka menuai sawah ladang mereka. Lalu di belakang mereka ada gunung yang bersinar menyoroti mereka sedang menuai. Gambar itu disebut damai sejahtera. Saudara sekalian, gambar yang kedua adalah di malam gelap gulita, di mana angin ribut dan hujan lebat sedang terjadi. Banyak pohon-pohon tumbang, tetapi ada sebuah pohon yang besar
yang akarnya sangat mendalam dan menyebar kemana-mana, pohon itu tidak tumbang. Dan di tengah pohon itu ada sebuah lubang. Dan di dalam lubang itu ada sebuah sarang burung. Di dalam sarang burung itu ada seekor induk burung sedang mengayomi 5 anak burungnya. Mereka dengan tenang menyaksikan peristiwa yang terjadi di luar. Gambar itu juga diberi nama damai sejahtera. Kira-kira saudara pilih yang mana? Gambar pertama, sawah ladang, atau gambar kedua, di malam gelap gulita? Saudara yang berpikiran benar tentu akan milih gambar kedua. Dari mana kita melihat damainya? Yaitu dari sarang burung itu. Induk burung itu menggambarkan Tuhan Yesus. Anak burung itu menggambarkan anak-anak Tuhan Yesus yang percaya kepadanya. Sudahkah engkau percaya pada Yesus? Saudara akan diayomi. Di tengah-tengah dunia kacau balau, engkau akan mendapat damai sejati. Satu hal lagi yang saya ingin gambarkan. Ada sebuah kapal pesiar yang banyak para pesertanya, penumpangnya. Dan tiba-tiba mereka lihat kabut di depan. Para pesiar menjadi ketakutan, tetapi herannya kapten di atas malah mempercepat berlayarnya kapal itu. Mereka komplain kepada pemilik kapal, mengapa demikian terjadi? Bukankah harus berhenti atau diperlambat? Lalu kapten kapal menjawab, kalian jangan gusar, kalian jangan takut, bahwa di atas ini tidak ada kabut. Yang ada kabut cuma di bawah. Saudara, yang ada kabut cuma di dunia. Di sorga tidak ada kabut. Tuhan Yesus akan berkata, di surga tidak ada kabut. Tenanglah kalian. Itulah damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Satu pertanyaan saya ingin menanyakan kepada para pemirsa. Masih ingatkah Tuhan Yesus pernah tidur di buritan kapal? Mungkin di dalam keempat Injil itu adalah satu-satunya Tuhan Yesus tidur yang boleh kita ketahui. Dan ia tidur dengan nyenyak sekali. Namun lalu terjadi suatu badai yang besar, ombak gelombang yang menggulung tinggi. Dan menurut penafsir Alkitab, peristiwa itu belum pernah terjadi sebelumnya di Laut Galilea. Para murid Tuhan Yesus termasuk para pelaut. Mereka orang laut, mereka mengerti sekali kondisi, keadaan, cuaca daripada laut itu. Tetapi mereka tidak berdaya. Alkitab mengatakan mereka berusaha menyelamatkan kapal, tetapi toh tidak berdaya. Dan akhirnya mereka membangunkan Yesus. Pertanyaan saya, mengapa Yesus di tengah ombak gelombang dan badai bisa tertidur nyenyak? Jawabannya satu, karena di hatinya ada damai sejahtera. Para pemirsa yang saya hormati, sesungguhnya manusia berdosa itu sudah berseteru dengan Allah. Karena itu, untuk mendapatkan damai surgawi, kita harus bersahabat terlebih dahulu dengan Allah, yaitu berdamai dengan Allah. Sebagaimana dikatakan di dalam Roma pasal 5 ayat 1. Sebab itu, kita yang
benarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena itu, Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, jadi kita supaya bisa didamaikan dengan Allah, kita perlu untuk dibenarkan oleh iman. Apa artinya dibenarkan oleh iman? Hati kita harus beriman sungguh-sungguh kepada Sang Raja Damai, yaitu Tuhan Yesus, sehingga kita bisa berdamai dengan Dia. Kalau tadi berdamai dengan manusia adalah dengan berjabatan tangan, tapi kalau berdamai dengan Tuhan, kita harus mengangkat tangan kita dan memegang tangan Yesus. Inilah damai dengan Allah. Salib adalah lambang Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, mengucurkan darah terakhir, mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa kita. Hanya melalui salib kita bisa dibenarkan oleh iman. Dalam bahasa Inggris adalah justification through faith. Ingsin chengyi. Jadi karena kita beriman, kita akan dibenarkan tanpa perbuatan. Karena Yesus sudah berbuat buat kita. Asal beriman kepada Yesus, karena segala kebaikan kita tidak mungkin mendapatkan keselamatan. Tapi iman kita adalah jembatan untuk mendapatkan kebenaran dari Tuhan. Dan karena itu kita sudah didamaikan dengan Allah. Kita tidak cuma didamaikan dengan Allah, kita perlu menerima Allah. Sebelum menerima, kita harus mengaku segala dosa kita. Tadi saya sudah katakan, orang berdosa adalah seteru dengan Allah. Jadi dosa kita perlu kita akui. Jangan lagi berseteru dengan Allah, tetapi beserta dengan Allah. Karena itu kita perlu mengakui, baik itu dosa dalam pikiran, dosa dalam perkataan, dosa dalam perbuatan, maupun dosa yang tidak kita sadari. Dosa apapun, kita mohon Tuhan Yesus mengampuni. Dan Dia pasti mengampuni, karena Ia memang sudah siap mati buat kita, menebus dosa kita. Nah, setelah kita mengaku dosa, barulah kita buka hati kita, mengundang Raja Damai masuk dalam hati kita. Menurut Yesaya pasal 9 ayat 5, Yesus namanya juga Raja Damai. Ia yang memiliki damai, Ia yang menguasai damai, Ia yang mengatur damai sejahtera. Maukah saudara menerima Yesus selaku juru selamat kita? Maukah saudara menerima Dia ke dalam hati saudara? Bila mana saudara mau menerima Yesus, angkatlah tanganmu untuk mendapat damai sejahtera, damai surgawi. Pemirsa yang angkat tangan, saya mau mendoakan bagi saudara. Bapak Surgawi, hamba mau berdoa bagi para pemirsa yang mengangkat tangan, yang menyatakan mau mengakui dosa dan menerima Yesus sebagai juru selamat, sebagai Raja Damai.
sehingga hati kita akan memperoleh damai sorgawi, damai di dalam hati. Doa ini hamba-Mu panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi saudara mengangkat tangan, saudara ucapkan amin bersama. Amin.